Kejadian 20 ayat 1 sampai ke 16, Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, aku takkan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepadamu saudaramu 1.000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan.'" Shalom, kembali saya ada di program Sunday Bible Talk, dan pada episode kali ini saya ditemani sama istri saya, Silviana, dan kita akan ngobrolin soal berbohong. Ya, dalam konteksnya cerita soal Abraham dan juga Ishak ya. Jadi tadi ayatnya sudah dibacakan dan kita akan ngobrolin soal itu. Ya. Apakah Abraham sama Ishak itu pada konteks ceritanya sedang berbohong atau dia sedang berhikmat luar biasa, atau dia memang cerdik luar biasa ya. Jadi kita akan ngebahas itu, saya akan ngebahas sama istri saya. Menurut kamu gimana? Abraham itu ketika dia bicara sama Abimelek itu sedang berbohong atau sedang ada tipu-tipu muslihat gitu? Kira-kira menurut kamu apa? Kalau saya lihatnya di ayat 2 itu ya, yang Kejadian 20 ayat 2 Ya. kan pas dia ditanya, dia bilang, nggak ditanya sih, maksudnya dia ngomong ke Abimelek, "Ya ini saudaraku." Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah pada saat dia ngomong gitu mungkin
apa berbohong yang untuk kebaikan kali. Karena takut kalau dia bilang itu istrinya, dia sudah bersuami, nanti mereka malah dibunuh atau diapain lah gitu maksudnya. Jadi dia untuk menutupi itu, dia bilang ini saudaranya gitu. Mungkin dengan berpikir kalau misalnya dia jawab dia saudaranya, dia nggak diapa-apain gitu. Memang menurut kamu Sarah bukan saudaranya? Saudaranya sih kalau lihat Iya. di bawahnya. Jadi Sarah itu saudaranya. Kalau coba ayat mana tuh? Ayat 12 coba kamu baca dulu deh ayat yang ke Kejadian 20 ayat yang kedua, terus coba ayat yang ke-12 supaya kita bisa memastikan siapa Sarah itu saudaranya Abraham atau bukan. Kejadian 20 ayat yang kedua. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ya. Kemudian di ayat 12, lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Nah, berarti kalau dia ngobrol sama Abimelek terus bilang Sarah itu adalah saudaranya, Ya nggak bohong ya? nggak bohong kan? Iya, iya. Nah, cuma dilihat dari konteksnya kan juga nggak jujur kan? Iya, nggak langsung straight to the point gitu Ya, kan. jadi gimana tuh? Ya itu Ketawa apa? berhikmat kali ya. Tadi kamu ngomong ada berbohong demi kebaikan, emang Nah, ada iya. berbohong demi kebaikan? Nah itu kadang kan kita dihadapin pada sesuatu jawabnya bagaimana nih ya gitu. Kalau jawab begini agak bohong tapi ini untuk kebaikan gitu. Pernah nggak gitu? Nggak pernah ya? Gue mah saklek aja, iya enggak Oh, gitu. gitu. Ya mungkin itu kali. Jadi dia menjawab sesuatu yang dengan hikmat gitu. Tapi dalam konteksnya itu kira-kira menurut kamu Abraham ini ketika bicara sama Abimelek terus mengakui Sarah itu adalah saudaranya, bukan mengakui Istrinya. Sarahnya itu adalah istrinya. Menurut kamu dalam konteks cerita itu tepat atau kurang tepat atau gimana? Oh dia nggak berbohong kalau lihat dari ayat 12 tadi. Karena memang dia saudaranya dan menjadi istrinya gitu kan. Nah tapi maksudnya ada beberapa kasus seperti ini lagi ngomongin Abraham kan. Nanti ada juga yang diperbuat anaknya itu pun kayak untuk kebaikan gitu. Nah kalau kayak gitu gimana? Kalau ini kan dia nggak bohong. Emang saudaranya, tapi dia tidak jujur mengatakan kalau Sarah itu istrinya. Iya, iya. Jadi emang kalau baca konteks ceritanya sih, kalau menurut saya meskipun nggak bohong Abraham itu memang benar Sarah itu adalah saudaranya. Tapi dalam konteks mengenalkan Sarah kepada Abimelek sebagai saudaranya, itu kurang tepat. Oh. Jadi kita ngeliatnya kan dari angle mana dulu nih? Ya, sebab meskipun saudaranya, kalau sudah jadi istrinya, kenapa nggak ngomong itu istrinya? Gitu kan ya. Kalau dalam cerita di konteks ayat yang sudah kita baca tadi kan, Abraham berpikir di negeri ini tidak ada takut akan Allah gitu kan. Sehingga kalau nggak takut akan Allah, nanti karena kamu pengen sama perempuanku ini, istriku yang adalah saudariku ini, nanti malah aku dibunuh gitu kan ya. Jadi ada kekhawatiran di balik semuanya itu. Ada ketakutan di balik semuanya itu. Ada sesuatu yang Abraham kayaknya insecure gitu. Nggak aman nih kayaknya kalau aku jujur-jujuran. Jadi ada latar belakang itu. Jadi makanya ya tadi kalau kita memang sudah punya latar belakang kekhawatiran, ketakutan, tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya atas hidup kita ya, akhirnya hal-hal yang seperti Abraham lakukan ini ya akan bisa kita kerjakan. Meskipun kalau kita lihat dari sisi yang lain ya tidak berbohong. Karena kepada Abimelek Abraham cuma berkata dia saudariku, dan faktanya memang benar gitu ya. Dan menariknya di sini Sarah itu memang kalau kita membaca Kejadian 20 itu adalah saudari Abraham dari satu bapak, berarti bapaknya kan Terah, tapi lain ibu gitu ya. Jadi seolah-olah Terah itu berpoligami. Tapi menariknya kalau kita dalami dalam budaya Yahudi, ya pernah ngebaca gitu salah satu artikel atau video khotbah Rabi Yahudi itu mengatakan bahwa Sarah itu sebenarnya dalam pemahaman Talmud itu adalah buku tafsir yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi tentang Perjanjian Lama.
Sarah itu digambarkan di Talmud itu sebagai Yiska. Yiska itu siapa? Yiska itu ada, coba kita buka deh, Kejadian 11. Coba kamu baca Kejadian 11 ayat yang ke-27 sampai ayat 32. Daftar keturunan Terah itu. Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Ya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Ayah Haran, ayah Milka. Ulang, salah dong. Anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Lanjut. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran. Dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Nah, kalau dilihat ayatnya yang spesifiknya jelas di tadi Kejadian 20 kan. Sarah itu di ayat 12 di Kejadian 20, Abram akhirnya mengakui kepada Abimelek, bahwa dia memang saudariku, satu ayah tapi lain ibu. Ya. Itu tertulis begitu. Tapi menariknya meskipun tertulis begitu, pemahaman Talmud, sekali lagi pengajaran orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi kepada orang Israel, itu Sarah itu diajarkan adalah tadi yang saya bilang tadi, Yiska, ya. Yiska. Di ayat 29 itu, ya. Jadi Yiska ini kalau kita baca ayat 29, Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Jadi Milka ini kemudian dinikahi sama Nahor kan? Yiska, perempuan juga, anak Haran ini, itulah Sarah. Kata banyak rabi dan juga yang ditulis di Talmud. Okay. Jadi kalau begini sih, meskipun ini adalah area tafsir, karena Alkitab nggak mengatakan dengan jelas. Jadi make sense, kenapa? Karena kalau Yiska itu benar-benar adalah Sarah. Dan Sarah itu, yang Yiska ini adalah anaknya Haran, maka kita mengerti kenapa Lot dibawa. Kenapa? Karena Lot adalah ponakan apa? Anaknya Haran. Jadi Lot sama si Sarah ini adalah adik kakak. Jadi agak ceritanya make sense gitu kan. Selama ini kan kita bertanya ya, Kenapa Lot mesti kenapa dibawa? Lot gitu ya? Apakah Abram nggak punya keponakan yang lain, nggak punya saudara yang lain, nggak punya ya kerabat yang lain? Kenapa harus Lot gitu kan? Terus makanya saya pernah menafsirkan kan, Lot itu mungkin kenapa dibawa Abram, karena meskipun itu keponakan tapi seumuran mungkin ya. Jadi mereka bertumbuh bersama, hidup bersama. Ketika Abram akhirnya pergi ya dia mau bawa saudaranya ini, keponakannya yang termasuk sahabatnya ini. Tapi kalau kita melihat pengajaran rabi-rabi Yahudi, kita akhirnya mengerti bahwa oh, kalau Sarah ini adalah Yiska dan anak Haran dan Lot itu anak Haran, maka kita akhirnya mengerti kenapa si Lot yang dibawa? Karena Abram menikahi saudara kandung dari Lot, dan karena punya keterikatan adik kakak dengan Lot ini, makanya ya udahlah lu ikut aja. Mungkin akhirnya Lot diajak supaya si Sarah ini, si Yiska ini merasa lebih aman. Karena selain punya suami Abram, dia juga punya kakak atau adik laki-laki yang ikut rombongan ini. Kan kayaknya masuk akal kan? Iya. Nah, lepas mana yang benar ya kita nggak tahu. Jadi itu berdasarkan Talmud itu. Berdasarkan Talmud, dan Talmud itu meskipun bukan Alkitab tapi adalah pemahaman orang Yahudi terhadap Perjanjian Lama. Dan selalu saya katakan kan bahwa orang Yahudi itu lebih mendalami Perjanjian Lama dibandingkan kita. Karena kalau kita tuh jujur aja kan, karena Alkitab kita ada PL ada PB, ya kita paling tidak terdistrak gitu, terbagi ya pemahaman kita, pendalaman kita. Dan karena kita punya Tuhan Yesus Kristus yang diceritakan di PB, maka kecenderungan orang Kristen itu lebih mendalami PB. Benar kan?
Nah, kalau orang Yahudi karena nggak punya PB, ya hanya punya PL, ya kitab itulah yang mereka gali. Sehingga sekarang ini kan saya mengajar kalau kita mau khotbah atau kita mau mendalami PL, ya paling tidak kita memahami lah pemahaman orang Yahudi terhadap PL itu. Makanya ketika mendapatkan informasi dari Talmud bahwa Yiska itu adalah Sarah dan saudara kandung dari Lot, makanya ya meskipun itu tidak tertulis di Alkitab, area tafsir, ya kita jangan langsung berkata bahwa itu salah. Karena tentu orang Yahudi yang memang PL itu kan buat dia. Menafsirkan dan ada di Talmud itu kan nggak sembarangan ngomong. Pasti mungkin cerita turun-temurun kah, yang tidak tertulis di Alkitab, tapi mereka pahami dan itu yang mereka bagikan kepada orang Israel. Jadi saya tidak mau mengatakan mana yang tepatnya. Faktanya yang pastinya mau pakai Kejadian 20 ayat 12 tadi, ataukah pemahaman Talmud ini, faktanya memang Sarah adalah saudaranya Abraham, ya. Nah, tapi kan tetap gitu ya, kembali tadi pada masalah tadi bahwa di dalam cerita Kejadian 20 ini ya Abraham tidak terbuka jujur dengan Abimelek. Ya, nanti kita akan ngomongin deh apa namanya soal berbohong demi kebaikan gitu ya. Tapi yang sering dilupain orang kalau kita baca Kejadian 20 ini, cerita bahwa kita selalu menganggap Abimelek itu ya nobody, orang nggak penting, orang yang jahat. Padahal kalau kita baca di ayat 1 sampai ayat terakhir di 18. Iya, di pasal 20 ini Abimelek itu dikatakan orang yang baik loh. Coba kamu baca lagi deh. Ya, ayat yang Ayat yang ke-20 mana? Ayat yang ke mana tuh? Ya. Terus. Oh, oke. Ayat yang dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-7 coba. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, Sorry, dari ayat 3 dulu, ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, kau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kan tergambar di Abimelek ini orang yang benar. Tulus, ya. Dia tidak mau semata-mata karena si Sarah cantik, terus dia nafsu karena dia seorang yang kaya raya, punya pengaruh di wilayah itu, dia langsung mau ngambil begitu aja. Justru karena Abraham ngomong bahwa Sarah itu adalah saudarinya, maka kita bisa tafsirkan Abimelek itu begitu. Pertama tentu ada ketertarikan seksual dengan Sarah, tapi juga menghormati Abraham gitu. Sehingga akhirnya dia mau mengambil saudarinya Abraham ini untuk dinikahi. Supaya kalau dinikahi kan tentu harkat derajat dari Abraham ini akan keangkat. Karena dia akan menjadi ipar dari Raja Gerar ini. Benar nggak? Yang kalau kita nanti membaca kisahnya Ishak, ini adalah raja wilayah Filistin. Jadi kan tentu ini penghormatan bagi Abraham. Apalagi kalau kita membaca tadi ya. Tuhan bahkan di ayat 6 berkata kepada Abimelek, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Berarti ingin mengambil Sarah itu ya dengan hati yang bersih gitu kan. Nggak ada gimmick-gimmick, nggak ada sekedar nafsu, tapi emang karena pengen menikahi Sarah karena mencintai dan jatuh cinta pada Sarah. Nah jadi kita akhirnya berpikir nih, lucu kan kalau kita sudah nangkep frame-nya. Si Abraham itu tidak jujur bilang itu istrinya tapi saudaranya karena takut berpikir di negeri ini nggak ada yang takut akan Tuhan, nanti malah aku dibunuh kalau ada yang suka sama Sarah. Padahal sebenarnya si Abimelek ini mau menikahi Sarah
Karena memang Abram ngomong dia adalah Saudaranya. saudarinya. Ya. Dan kita tahu kalau dari ayat-ayat tadi, Abimelek ini pasti orang baik. Kenapa? Tuhan ngomong sama dia kok. Kalau Abimelek itu bukan orang baik, kalau Tuhan lihat ini orang jahat mau mengambil istri sahabatku, pasti kan dibinasakan tanpa harus ngobrol loh. Ngapain Iya. konfirmasi? Justru Tuhan ngomong dalam mimpi ini, ya saudara, kita pernah nggak gitu didatangi Tuhan lewat mimpi? Gitu kan ya. Kita kadang-kadang langsung ngecap itu karena kita punya pikiran, wah Abraham itu udah orang hebat lah, sahabat Tuhan lah. Maka kalau ada musuh, ada orang yang kayaknya melukai hati Abraham, kita Akan langsung, dicelakakan gitu. iya kita langsung di otak kita nih langsung, ini pasti orang jahat. Padahal kalau kita bicara cerita ini, Abimelek itu orang benar. Justru Tuhan itu mau cegah Abimelek menikahi karena tadi Tuhan tahu kamu tulus memang. Kamu orang baik, makanya aku datang lewat mimpi. Dan menariknya di sini Allah yang disembah Abraham, Tuhan yang disembah Abraham yang kita nanti imani adalah Adonai itu ternyata juga bicara kepada Abimelek yang notabene ya bukan orang pilihan Tuhan. Iya. Karena di zaman Abraham kan sebagai nenek moyang bangsa Israel dia orang pilihan. Berarti teorinya kan logikanya orang lain kan bukan orang pilihan. Tapi ternyata Tuhan juga bicara sama Abimelek yang adalah orang Filistin kita tahu. Iya. Nah, kamu gimana tuh pandangannya? Berarti bagaimanapun kita, kalau kita hidupnya benar, hidup baik ya Tuhan pasti lihat gitu. Kalau aku lihat kayak gitu, mau lingkungannya jahat sekalipun, kalau kita hidupnya benar, pasti Tuhan arahin ke arah yang benar. Iya, kalau kita ini dulu ngomong belum bicara soal di zaman dulu, tentu belum ada agama modern seperti sekarang. Kepercayaan ada. Karena kalau cerita ini kita tarik dalam kehidupan kita di 2022, di mana di zaman modern ini ada orang yang sudah berpikir tidak ada Tuhan, maka dia tidak beragama. Tapi ada banyak orang di dunia ini yang masih berpikir ada Tuhan, maka mereka akhirnya memiliki agama. Berarti kalau kita tarik hubungan dengan zaman dulu, di zaman Abraham dan Abimelek ini, di mana Tuhan hanya pilih Abraham. Kita kan membacanya, berarti orang lain yang hidup di zaman Abraham itu bukan orang pilihan. Orang jahat lah tanda kutip. Tidak dipilih gitu kan. Nah kita sekarang ini orang Kristen mempercayai apa? Kita adalah umat pilihan Tuhan. Orang yang diberikan kasih karunia Tuhan. Yang di luar? Enggak. Ini kan membandingkan berarti Abraham itu kita di zaman sekarang. Terus Abimelek itu ya orang yang bukan Kristen. Nah faktanya Tuhan bicara kepada Abimelek. Jadi apakah aneh jika sekarang Tuhan kita bicara kepada orang yang bukan Kristen? Dalam mimpinya kah? Atau mengasihinya kah? Karena Tuhan lihat ini orang baik, bener, ini. ya. Orang bener nih, ya gue berkatilah dia. Apakah salah? Tapi kan ini nggak dipahami banyak orang. Iya nggak? Orang Kristen tuh hanya berpikir pokoknya ya bangsa yang diberkati Tuhan, orang yang berhak menerima berkat dari surga ya hanya kita. Di luar kita, Tuhan nggak mungkin berkati. Kita yang ngasih statement itu, kita yang ngasih judgment itu, kita yang ngasih perkataan itu. Tapi apakah itu perkataan Tuhan? Ya kan? Jadi itu kenapa kalau lo sering denger gue di kamar itu dengerin Urai Shihab, pernah nggak? Kan ya saya jujur aja saudara, saya dengan kalimat-kalimat jelas saya tidak seiman dengan dia. Ya, cara pandang saya dengan banyak hal tentang iman dan Tuhan berbeda dengan beliau. Tapi sebagai orang tua, orang yang bagi saya beragama, ya tahulah Tuhan, meskipun Tuhannya tidak sama dengan Tuhan saya gitu ya. Perkataan-perkataan dia tuh enak gitu didengar. Ya, bahkan ketika bicara soal kayaknya kan sering ngobrol sama Najwa Shihab ya anaknya ini ya, tentang pandangannya tentang apapun ya. Ini kok sejuk banget gitu. Ngademin hati gitu ya. Jadi akhirnya oh ya, gue percaya lah ya, meskipun dia tidak dapat kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak ya sampai detik ini di usia beliau belum dapat hidayah lah kalau versinya mereka gitu kan ya. Karena kan Pak Ahok dulu sering didoakan agar dapat hidayah supaya gitu ya. Kita juga berpikir beliau belum dapat hidayah dari Tuhan, belum terima kasih karunia, tapi orang ini orang baik. Ya, dari cara ngomongnya, dari cara ngajar dia kepada santri-santrinya itu kata-katanya bijak ya. Lepas dari beda kita iman dengan dia, ya saya percaya kalau Tuhan mau bicara sama dia, kenapa enggak? Berarti nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bukan Kristen yang dipilih Tuhan dong. Dipilih dalam artian apa nih? Iya maksudnya karena hidupnya benar. Tuhan lihat hidupnya benar.
Ya, itu nanti bicara di area yang lebih dalam lagi. Ya, yang saya mau tekankan kan, yang gue mau ngomong kan, bahwa Tuhan itu tahu ada orang lain yang baik, meskipun bukan orang pilihannya. Ya. Dalam konteks Abraham kan, Tuhan sudah pilih Abraham, tapi ada orang lain, Abimelek, yang Tuhan, hatimu tulus, aku tahu itu, makanya aku cegah. Ya, karena orang ini nabi gitu ya. Maka jangan main-main sama dia, kembalikan, maka dia akan memberkatimu kan gitu. Tapi kalau kamu nggak dengerin aku, ya nanti kamu akan binasa dengan seluruh orang di sekitarmu. Aku ngomong begini karena aku mengasihi. Tuhan tahu dong Abimelek berarti hatinya seperti apa kan. Nah, Tuhan bicara kepada Abimelek. Nah, dalam kerangka ini kita harus berpikir bahwa kita jangan jadi orang yang selfish gitu. Seolah-olah Tuhan yang ciptakan langit dan bumi, yang kita imani namanya Yesus Kristus itu hanya akan bicara kepada kita. Kepada orang beragama Kristen. Sehingga ketika kita akhirnya mendengar bahwa ada orang lain, misalnya yang beragama lain, kok kemarin ketemu Tuhan. Meskipun mereka tidak sebut Yesus ya, terus kita bilang, itu pasti bukan Tuhan yang benar itu. Belum tentu loh. Iya. Jadi ya Tuhan kita justru. Nah, karena kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang yang tidak kenal dia, ya nggak akan gimana-gimana. Kalau orang itu diajar, orang itu dididik sejak kecil bahwa Tuhannya itu batu misalnya. Sepanjang hidupnya dia hanya memahami Tuhan itu dalam bentuk batu misalnya. Kalau Tuhan datang dengan wujud Yesus, kira-kira gimana? Bingung. Bingung kan? Bingung kan? Tentu Tuhan akan menampakkan diri dengan apa yang dipahaminya. Baru setelah nanti kenal, Tuhan pasti akan bicara. Aku ini bukan batu. Bagi saya seperti itu. Seperti ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak belukar yang berapi tapi tidak terbakar. Apakah itu Tuhan? Sehingga kalau kita pernah kan kita ke biara di Sinai itu, ya ada semak belukar sehingga itu dikerangkeng begitu rupa, orang itu kayak gimana. Apakah itu Tuhan? Enggak, itu semak belukar aja. Musa yang belum kenal Tuhan secara pribadi bertemu dengan Tuhan di situ kan. Tempat ini kudus. Tapi Tuhan kemudian ketika akhirnya Musa sudah kenal Tuhan, Tuhan tidak bicara terus dengan semak belukar kan. Iya. Tuhan bicara dengan cara yang lain. Itu hanya alat, hanya alat untuk mengenalkan diri. Iya. Mungkin Musa dulu ya orang yang sangat, yang hidup dididik dengan budaya, pokoknya kalau namanya Tuhan tuh pasti wow lah gitu. Nah, ketika dia lihat ada semak belukar terbakar, berapi tapi tidak terbakar, ini kan aneh. Oh, nggak gosong gitu kan? Maka dia datang, Tuhan menjumpai dia lewat itu. Jadi maksud saya, ketika kita baca Alkitab, ketika kita mau mengenal Tuhan, jadilah orang yang berusaha melihat segalanya dalam kacamatanya Tuhan. Jadi ya belajar dari Abraham dan Abimelek ini jelas sesuatu yang kita bisa tarik bahwa Tuhan bisa bicara kepada siapa saja. Dan orang di luar Kristen, Abimelek dalam konteks ayat ini, ketika berbuat baik, Tuhan juga hargai itu. Ketika orang itu tulus, Tuhan juga hargai itu. Bukan berarti ketika Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya dan kita merespon kasih karunia dan kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus di surga, mata Tuhan hanya ke kita saja. Tanpa memandang orang lain yang berbuat baik, enggak gitu juga. Karena saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan semua manusia. Manusia semua ada, beda apapun kulitnya, sukunya, rasnya, itu adalah ciptaan Tuhan. Justru kebanyakan orang Kristen yang ngakunya Kristen, nah, itu malah nggak menghargai gitu. Itu ironisnya. Iya. Ya bagi saya dengan menjadi orang Kristen yang sombong, selfish, menganggap dirinya lah yang paling udah benar, dipilih, gitu. dirinya umat pemenang, sehingga akhirnya bersikap arogan, terus menganiaya orang lain yang tidak seiman, melakukan tindakan tidak penuh kasih kepada sesama. Ini orang yang jelas-jelas bukan orang yang kenal Tuhan. Jadi menarik di sini. Nah, tadi kamu sempat bilang tadi, cerita soal Abraham yang agak tipu-tipu dengan si Abimelek ini ternyata turun. Kemana? Ke Ishak gitu ya. Coba kita buka lagi deh ya. Tadi kita belum baca. Coba Kejadian 26 ya kalau nggak salah ya. Iya. Kejadian 26, coba dibaca deh ayat yang pertama ya. Kejadian 26 ayat pokoknya 1 sampai 7 deh, sampai 7 aja deh coba. Tadi 1 sampai ke 7. Ishak di negeri orang Filistin. Ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kata Abraham, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ya. Kalau konteksnya Ishak juga, Ishak bohong apa enggak? Istrinya kan Ribka. Iya. Ketika dia bilang Ribka itu saudaranya, benar apa enggak? Iya bener juga. Ya bener lah. Iya. Karena Ribka itu kan ketika Abraham sudah tua, Abraham panggil bujangnya, aku tuh udah mau mati, anakku belum nikah, aku nggak redo dia nikah dengan perempuan Kanaan. Ya. Sekarang lo pergi ke kampung halamanku, ya. Aku sebelum mati pengen Ishak dapat istri dari sana keluarga. Kan begitu. Maka bujangnya ini pergi ke padang Aram gitu ya. Terus itu kan ada di Kejadian 24 itu. Akhirnya ketemulah, ya, dia berikhtiar, Tuhan sampai di tempat itu, di padang Aram itu. Kalau nanti ada, ya aku mau di sumur, nanti kalau aku lihat ada perempuan-perempuan, terus juga aku minta air dan dia memberikan, ya kan? Tolong berikan perempuan yang ngasih aku air itu ya seperti yang diinginkan Tuanku. Nah, bener lah kan ada si Ribka gitu kan. Habis Ribka ceritakan, aku ini anak Milka yang dilahirkan aku anak Betuel, anak Nahor. Langsung si bujangnya Abraham ini, waduh, Nahor, ini saudaranya si Abraham. Karena tentu mungkin bujangnya ini udah ngikutin Abraham sejak awal. So, kenal siapa itu Nahor gitu ya. Jadi bukan bujang yang baru. Karena kalau bujang masih muda, tentu ketika disuruh Abraham pergi ke kampung, nggak tahu dong. Jadi ini pasti bujang yang sudah ikut Abraham sejak awal. Sejak dari Ur Kasdi mungkin, sejak dari Haran mungkin. Jadi tahu si Nahor itu siapa. Ketika dengar Nahor, dia langsung bersuka cita, aku pengen ketemu. Berarti kan Ribka ini memang saudara jauh dari Abraham. Tepatnya Abraham ini adalah paman. Bener dong, karena Abraham dengan Nahor adalah adik kakak. Terus Ribka dengan Ishak berarti sepupuan. Bener ya? Jadi kan dia masih saudara. Nah berarti kurang lebih ketika Ishak berkata dia saudaraku, ya nggak salah. Tapi dia di sini kan takut kalau dia dibunuh. Tapi ya tadi latar belakangnya kembali. Karena ada takutnya. Sama kayak Abraham. Dia sudah punya image, dia sudah punya pemahaman, dia punya kekhawatiran, dia punya ketakutan. Sehingga karena takut dan khawatirnya dia mencari cara sendiri. Bukan caranya Tuhan. Dengan cara apa? Tidak jujur. Bukan berarti bohong. Tapi tidak jujur dengan mengatakan kepada orang di Filistin di Gerar itu dia istrinya. Saudariku. Iya maksudnya. Bukan istriku. Dan notabene benar gitu kan, tapi nggak jujur. Kenapa? Karena takut kalau dia bilang istrinya karena Ribka cantik, gue dibunuh sebagai suami, nanti istriku jadi janda, mengawinkan sama orang-orang ini. Ya kembali, kalau kita tarik ceritanya Abraham dengan Ishak apa tuh? Ya berarti bisa saja kesalahan bapak itu turun ke anak. Ya dalam bahasa yang sering kita kenal tuh sebagai mungkin kutuk yang tidak disadari. Bukan kutuk yang mengerikan ya, tapi kelakuan bapak kan ada diikutin gitu. Ada peribahasa buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Jadi ya kejadian ketepak lah si Ishak ini ya. Entah si bapaknya ini pernah cerita soal masa lalunya di Gerar ini atau tidak, pastinya yang kita baca di Kejadian 20 dan Kejadian 26 cerita orang berbeda. Abraham bapak, Ishak anak, tapi kasusnya kurang lebih sama. Dan melibatkan juga Abimelek. Abimeleknya sama apa enggak kira-kira? Sama ya?
Nggak dong. Iya. Nggak masuk. Udah beda Abimelek turunan, sejaman iya. dengan Abraham terus masih. Cuma namanya sama. Nah, karena iya. Abimelek itu dikatakan kan tadi raja orang Filistin. Iya. Berarti namanya raja dalam budaya dulu itu nama yang disebutkan di Alkitab, nama yang disebutkan dalam sejarah, dalam prasasti, belum tentu nama pribadi. Kayak Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Tentu dia punya nama dong. Iya. Firaun pasti punya nama dong. Tapi orang di prasasti cuma sebut Firaun. Padahal ya kayak Herodes kan banyak sekali. Nah ini Abimelek mungkin adalah anak dari Abimelek sebelumnya. Iya. Nah Abimelek ini juga menarik nih. Menariknya gini, ini orang Filistin, tapi namanya Abimelek. Abimelek itu, Abi itu adalah bapak artinya. Melek itu raja. Ini bahasa Ibrani gitu. Ini yang nanti mungkin dalam kesempatan-kesempatan lain kita akan ngobrol ya. Kenapa ada orang Filistin dikasih nama Ibrani. Yang artinya bapak adalah rajaku. Bapakku raja. Kurang lebih begitu. Ya, dan kalau kita baca juga di Kejadian 26 ini, Abimelek ini mewarisi sifat yang sama dengan bapaknya. Dan Abimelek ini ketika mau menikahi Ribka dalam Kejadian 26 ini juga semata-mata kalau bagi saya karena Ishak mengenalkannya sebagai saudarinya. Karena kalau kita baca coba ayat berikutnya, ayat 8 terus sampai ayat yang ke-11 coba deh baca. Ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati." Nah, ayat-ayat yang dicatat Alkitab sebagai perkataan Abimelek kepada Ishak ini kan menggambarkan Abimelek itu raja yang benar-benar baik. Kalau maafkan saya, dia udah nafsu, udah tertarik secara fisik sama, malah dibunuh dong. Udah ketahuan, lu kok ngakunya lu cium-ciuman, lu udah ngebohongin gue sebagai raja, matilah tuh si Ishak. Kawinlah dia sama si Ribka. Kalau Ribka nggak mau pun dia raja, dia punya masa. Tapi justru ketika akhirnya Ishak bilang, ya aku takut nanti dibunuh gitu kalau aku ngaku dia istriku. Malah Abimelek bilang, siapa yang mengganggu orang ini? Kok anggap kami bangsa apa gitu loh. Iya. Masakan kalau kau bilang dia istrimu terus kami akhirnya meniduri istrimu gitu kan ya. Maka dia sebagai raja ya memang tertarik, tapi ketika tahu akhirnya dia ini, si Ribka ini bukan saudarinya Ishak tapi istrinya Ishak juga, dia langsung beri pengumuman sebagai raja. Ya. Gak boleh ada satupun dari rakyatku yang ganggu orang ini dan istri. Ini kan menggambarkan dia orang baik. Iya. Dia mewarisi apa yang baik yang mungkin datang dari bapaknya yang dulu pernah berkomunikasi dengan Abraham. Nah ini menarik nih. Abraham melakukan blunder, turun ke anaknya. Abimelek yang memang di zaman Abraham itu orang yang tulus, turun kepada anaknya juga. Nah makanya itu yang gue bilang berkali-kali, hati-hati, terus juga hidup yang benar, sebab langsung tidak langsung karakter kita, sikap kita, pikiran kita, perbuatan kita turun. Nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan menuainya. Meskipun tidak langsung. Kan ini kan tidak ada gambaran Abraham ngomongin ini kepada Ishak, Abimelek juga nggak mungkin ceritakan ini kepada anaknya, tapi faktanya ada benang merah yang sama. Nah, dan yang paling penting dari cerita Abraham dengan Ishak ini ya tadi, sering tuh kan dengar dalam pelayanan berbohong demi kebaikan. Kadang-kadang juga mau ketawa. Karena ya di otak gua mah bohong. Ya, berbohong demi kebaikan itu ya enggak. Tapi Pak kalau saya jujur itu akan chaos. Nah itu tinggal teknis aja dalam berkomunikasi. Ya berkomunikasinya cari waktu yang pas. Kalau mau jujur misalnya suami udah dapat surat PHK, terus istrinya lagi sengit, lagi stres, ya diomongin saat itu mungkin akan
Tapi kalau sedang istrinya udah cooling down, udah lagi tenang, situasi juga lagi enak, suami ngomongin, "Mah, aku kayaknya bulan depan udah nggak kerja Nggak kerja lagi. Ya mungkin bahkan istrinya ini akan jadi penghibur dan ya udah Pak, kita ngandelin Tuhan. Jadi sebenarnya itu hanya alasan saja orang tidak mau jujur. Orang yang tidak mau jujur itu berarti karakternya memang belum beres. Sehingga ketika dia mau tidak jujur, dia punya apologet nih, dia punya senjata nih. Ini berbohong demi kebaikan. Seperti sering saya bilang kan, dosa kecil nggak ada, dosa besar nggak ada. Ada Pak, buktinya ada firman Tuhan, ada dosa yang tidak terampuni. Berarti kan ada dosa yang diampuni. Oh, itu lain konteks, saudara. Ya. Tapi bagi Tuhan dosa is dosa gitu loh. Ya, bohong is bohong. Nah, belajar dari Abraham, belajar dari Ishak. Makanya kita juga boleh khawatir. Nggak boleh takut. Karena kalau mau jujur, meskipun tidak bisa dibilang Abraham dan Ishak berbohong, tapi tetap nggak jujur kan? Iya. Ya, itu dilandasi semuanya karena ketakutan dan kekhawatiran. Mereka tidak mempercayakan penuh hidupnya kepada Tuhan. Mestinya kalau mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ditanyakan, ini istriku. Kalaupun harus mati, ya sudah mati. Bener nggak? Iya. Lu udah sampai di situ belum? Itu maksudnya. Sejauh ini sih Tuhan kayaknya udah mulai nyerempet-nyerempet. Ya jangan nyerempet-nyerempet. Itu makanya kita tuh hidup tuh harus saklek aja. Ya, tidak, nggak bisa kompromi. Kalau memang sudah tidak nyaman, ya berani ambil sikap. Karena ini sering ya di-sharingin sama pebisnis. Pak, kita kalau nggak nyogok, kita kalau nggak nyuap, kita kalau nggak ngasih Nggak bisa hidup. uang, ya kita nggak dapat proyek. Apalagi kalau berhubungan kerjanya dengan pemerintah, katanya harus ada kayak gitu-gitulah. Ya ini saya cuma senyum aja. Pertama, ya saya nggak tahu masalahnya. Dalam artian di lapangan kan nggak tahu. Gimana, tapi ya? sebagai hamba Tuhan, saya memang tidak pernah berbisnis dengan pemerintah. Tapi dalam tindakan yang lain, dalam cerita yang lain, saya juga punya masalah yang kurang lebih sama. Ya, tapi saya selalu menjadi orang yang ya, enggak. Kalau emang nggak bisa, kalau emang bisa, ya firm. Kalau nggak bisa, kalau nggak nyaman, kalau saya mah udah ambil check out aja, keluar aja daripada ada di satu area di mana kita tahu kita sedang berbuat nggak jujur, tapi ya kita nggak berani keluar dan masih berharap dari situ sehingga kita akhirnya terus ya tadi nggak jujur, berkompromi sehingga akhirnya ya tadi tidak niat awalnya berdosa, ya karena tidak jujur lama-lama pasti berdosa. Jadi ya firman Tuhan, ya, tidak, lebihnya daripada yang jahat. Kalau gara-gara kita mau saklek, ya, tidak, kita dapat masalah, ya sudah serahkan sama Tuhan. Karena kita begini Tuhan, karena ngejalanin firman lo. Itu aja sederhananya. Dibalikin lu kayak. Nah, ya nggak usah dibalikin gitu, tapi kan kita sedang melakukan firman Tuhan gitu kan. Iya. Nggak usah, Tuhan nih gue gini gara-gara lu nih. Jangan gitu juga gitu kan, siapa kita gitu kan. Tapi paling tidak kita punya pemahaman bahwa gue ngelakuin ini karena inilah yang Alkitab katakan. Ini firman Tuhan. Ya, soal nanti gimananya, hidupku ini kan dari Tuhan. Tuhan yang pelihara lo dengan cara yang Tuhan. Nah, jadi belajar dari Abraham sama Ishak, berbohong atau tidak jujur itu gimana? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya semoga diberkati ya semuanya ya. Jadi lewat obrolan kali ini kita belajar paling tidak ya, tidak. Alasan apapun tidak jujur itu tidak boleh. Meskipun itu tidak bohong ya, tapi nggak jujur, nggak terbuka semuanya. Terus yang kedua, ingat apa yang kita lakukan ini belajar dari Abraham dan Abimelek di Kejadian 20, itu turun ke anak mereka di Kejadian 26. Turun ke Abimelek kedua dan turun kepada Ishak. Perbuatan, sikap, apa yang kejadian di dalam kisah di Alkitab ini mirip sekali. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, kalau kau sudah punya anak, langsung nggak langsung nanti akan ketepak gitu. Dan saya sih nggak kepengen ya, anak-anak saya yang nggak tahu apa-apa itu akhirnya jadi sakit perut gara-gara bapaknya yang makan sesuatu yang pedas gitu ya. Jadi ya bukan orang Kristen tahu buah nggak jatuh dari pohonnya. Jadi mikir panjang gitu ya. Paling tidak kita hidup benar supaya anak-anak kita nanti better lah daripada kita. Jadi semoga dapat pembelajaran semuanya ya dari obrolan kita pada Bible Talk kali ini. Saya Pase. Saya Silvi.
Sampai ketemu dalam Sunday Bible Talk berikutnya. God bless you.